Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti bersama webinar ke-20 yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Belajar KGB Indonesia, belajar berbagi dan berinovasi untuk negeri. Pada kesempatan malam hari ini yaitu kita akan mempelajari bersama budaya positif yang ada di sekolah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, penanggung jawab Ibu Sriani SPD, dan perkenalkan saya sendiri selaku moderator Ibu Nur Anis Khairiyah, bisa dipanggil Bu Anis, dan keynote speaker kita atau narasumber kita kali ini yaitu Ibu Zaituni SPD, dan dari komunitas KGB Indonesia ada Bapak Arif Rahmat, Bapak Maidaman, Bapak Singge, Bapak M. Jamhur, dan Ibu Heri Sri Wahyuni. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa Cakep. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, kurang lebih 2 jam ke depan nanti saya akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam webinar kali ini. Sebelum acara ini kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga sambutan dari Ibu Sriani SPD selaku penanggung jawab, dan kemudian penyampaian informasi dari narasumber yaitu Ibu Zaituni SPD. Nanti kita akan adakan juga sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Mari acara pada malam hari ini kita awali dengan berdoa agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari webinar pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya bacakan tata tertib webinar pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Bapak Ibu hebat semuanya, ada kurang lebih 26 Bapak Ibu guru hebat yang ada pada malam hari ini. Adapun tata tertib webinar sebagai berikut. Yang pertama, hadir atau gabung 15 menit sebelum kegiatan virtual dimulai. Kemudian semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua, menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise hand dulu sebelum bertanya. Yang ketiga, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Dan yang keempat, mengikuti acara sampai dengan selesai. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan dari penanggung jawab komunitas kita yaitu Komunitas Guru Belajar KGB Indonesia kepada Ibu Sriani SPD. Disilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa di komunitas kami yaitu Komunitas Guru Belajar Indonesia. Pada malam hari ini kita mengadakan webinar yang ke-20. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Zaituni yang bersedia menjadi narasumber untuk malam hari ini, juga Ibu Nur Anis Khairiyah. Terima kasih waktu yang sudah disempatkan sehingga bisa berbagi bersama Bapak Ibu guru hebat semua untuk belajar pada malam hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta webinar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ibu hebat kita, Ibu Zaituni, nanti dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah khususnya, juga pada Bapak Ibu guru umumnya dan masyarakat di sekitarnya. Terima kasih juga kepada panitia yaitu Bapak Arif yang telah membantu kami, juga yang lain
kebetulan Bapak Mendrova dengan Bapak Singgih sakit, saya tadi belum melihat hadir apa tidak. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Dan untuk Bapak Jamur itu sudah pensiun, Ibu Nur aslinya, tapi beliaunya masih aktif untuk memberi semangat, ada di grup WA. Terima kasih, ini yang bisa saya berikan. Saya selaku Ketua Komunitas mengucapkan selamat semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nur Anis. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, masih semangat ya? Semangat. Ya. Berikutnya akan kami bacakan CV dari pemateri hebat kita kali ini, yaitu Ibu Zaituni SPD. Beliau adalah guru SDN 1 Demung Situbondo, Jawa Timur. Beliau juga CGP Angkatan ke-9 dan memiliki Google Certified Trainer, luar biasa. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber hebat kita, Ibu Zaituni SPD. Kepada Ibu Zaituni SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zaituni dan beserta seluruh panitia KG ke Komunitas Guru Belajar Indonesia, dan yang saya hormati Ibu Anis selaku moderator yang akan membersamai saya pada malam hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang bergabung pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah karena pada malam hari ini kita telah diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa belajar bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya merasa bahagia sekali, kemudian saya merasa terhormat sekali ketika Bunda Sriani menawarkan mengisi di komunitasnya. Yang jelas Bapak Ibu, saya bukan narasumber, namun saya di sini ingin berbagi praktek baik saja, di mana sekalian saya ingin diseminasi. Saya akan berdiseminasi Bapak Ibu selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah mempelajari modul 1.4, yang mana di sana ada budaya positif. Nah, apa yang sudah saya lakukan di sekolah akan saya sharingkan di sini. Malam ini kita sharing Bapak Ibu, bukan saya di sini bukan untuk menggurui, namun lebih kepada sharing Bapak Ibu, dan sharing tentang aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Oh ya, saya off cam Bapak Ibu karena jaringan tidak baik. Ini dari tadi dibetulkan juga tidak bisa. Bapak Ibu, kali ini saya ingin sharing tentang nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kan saya Zaituni, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya adalah guru di SDN 1 Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan sekarang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, baik Bapak Ibu, latar belakang dari budaya positif ini menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan ini adalah menuntun, yakni menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, kita juga harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak.
Dalam mewujudkan hal tersebut, Bapak Ibu, guru ini ibarat petani, sedangkan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Itu menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dari makna filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara tadi, maka seorang guru itu harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid, di mana untuk mewujudkan suatu perubahan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid tersebut, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita walaupun bukan guru penggerak, yang namanya guru kan harus memang mempunyai visi untuk bagaimana nanti ke depannya pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, berikutnya adalah dalam mewujudkan visi ini, Bapak Ibu, diperlukan langkah konkret dalam menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan Bagja. Bagja ini, Bapak Ibu, tahapan Bagja agar dapat jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dapat tercapai sesuai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini, Bapak Ibu, adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif ini adalah disiplin positif, sebagai wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Nah, budaya positif ini, Bapak Ibu, dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif ini juga akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah. Norma-norma baik yang dibelajarkan guru pada murid akan semakin mengokohkan kepribadian murid, sehingga murid tidak saja cerdas secara akademik, tetapi juga santun secara moral sesuai dengan visi sekolah kita masing-masing. Visi sekolah saya, Bapak Ibu, terwujudnya warga sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi, dan terampil. Kalau visi sekolah Bapak Ibu itu tergantung sekolah masing-masing, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini yang dinamakan dapat terwujud. Jadi dengan adanya budaya positif tadi, visi, budaya positif, kemudian itu harapannya profil pelajar Pancasila dapat terwujud, yakni pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya profil pelajar Pancasila ini ada enam diantaranya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan benar kritis, serta kreatif. Nah, ini untuk mewujudkan upaya untuk mewujudkan budaya positif menjadi bagian dari visi ini. Nah, semua peran itu dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa berkolaborasi. Kita tidak bisa menjalankan semua peran kita.
Nah, salah satu langkah untuk menanamkan budaya positif ini Bapak Ibu melalui penerapan disiplin positif. Jadi ada kaitannya Bapak Ibu antara budaya positif dengan disiplin positif. Dengan apa? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, perilaku warga tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif sekolah. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Guru sebagai pemegang posisi penting dalam membangun budaya positif yang mulai dari ruang kelas. Harapannya dengan membangun keyakinan kelas tersebut dapat mewujudkan budaya positif sekolah, sehingga sekolah menjadi ekosistem pendidikan yang ramah anak dan ramah lingkungan. Tujuannya apa sih Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu? Harapannya apa? Nah, di sini harapannya adalah mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal, membangun motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, tolak ukurnya adalah mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal, membangun motivasi intrinsik dari murid yang untuk bersikap disiplin agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, ini adalah budaya positif Bapak. Itu ada beberapa tingkatan ya Bapak Ibu, bukan tingkatan sih apa ya. Ada beberapa budaya positif ini memiliki disiplin positif dan nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, ada motivasi hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Dan saya akan sedikit membahas tentang budaya positif, tentang posisi kontrol guru, hukuman dan sanksi, serta keyakinan kelas. Saya mulai dari pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan tata tertib atau peraturan kelas? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan tata tertib atau peraturan saja? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menjawab secara langsung, silakan on cam, on mic, kita sharing malam ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan tata tertib atau peraturan saja? Itu mohon izin, itu sudah ada yang menjawab, Ibu Zaituni dari Bapak Iswan Hadi. Beliau menjawab bahwa keyakinan kelas disepakati oleh siswa seluruh kelas, sedangkan tata tertib dibuat oleh guru. Baik, terima kasih Pak siapa tadi? Bapak Iswan Hadi. Bapak Iswan Hadi. Ya, lanjut ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan masker untuk keluar rumah saat pandemi COVID? Monggo silakan Bapak Ibu. Boleh on mic ya Bapak Ibu, kita sharing malam ini. Ya, kami persilakan Bapak Ibu bisa raise hand dulu jika ingin menjawab pertanyaan. Kita berinteraksi langsung dengan narasumber kita Ibu Zaituni. Kami persilahkan, atau bisa
memberikan jawaban di kolom chat. Mematuhi peraturan baik, karena kita yakin kalau pakai masker kita akan terhindar dari penyakit. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Kemudian pertanyaan. Ya, ini sudah ada yang menjawab Ibu Zaituni dari Ibu Hanifah. Ibu Hanifah. Karena kita yakin kalau pakai masker kita akan terhindar dari penyakit. Beliau menjawab seperti itu. Terima kasih Bu Hanifah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat bersepeda motor? Pak Arif, dengan keyakinan kelas, siswa bisa mematuhi apa yang sudah disepakati secara bersama. Terima kasih Pak Arif. Biar tidak masuk angin. Karena untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain ketika berada di jalan. Terima kasih Bu Putri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan dilarang membuang sampah sembarangan? Moga silakan Bapak Ibu dijawab pertanyaan terakhir ini. Peraturan itu akan membantu kita untuk melangkah dengan sebuah tata aturan yang baku, karena bisa menyebabkan polusi udara. Baik Pak Arif dan Bu Hanifah. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat mengapa sih keyakinan kelas. Nah, karena keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang berlaku dan diyakini di dalam kelas, merupakan bagian dari kedisiplinan positif yang diterapkan berulang-ulang sehingga dapat menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk karakter murid yang disiplin. Nah, sedangkan budaya positif itu nilai-nilai keselamatan. Nah, nilai-nilai tadi adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Tadi ada pertanyaan mengapa gitu ya, mengapa tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian mengapa harus pakai helm, juga mengapa harus pakai masker begitu ya. Itu nilai-nilai yang ada, nilai-nilai keselamatan atau nilai kesehatan yang ada di dalam pertanyaan tadi. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan tata tertib peraturan atau peraturan saja? Karena murid perlu mendengarkan dan mendalami sendiri tentang suatu keyakinan supaya timbul motivasi intrinsik atau dari dalam daripada hanya mendengar peraturan yang mengatur mereka. Nah, ini 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau dan manajer, dan terakhir adalah manajer. Nah, posisi kontrol penghukum itu bagaimana sih? Nah, gitu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi yang
penghukum ini, guru penghukum ini biasanya menerapkan posisi hukum, menekankan, dan cirinya adalah suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu ya mata melotot dan jadi menunjuk-nunjuk setelah menghadiri. Nah, biasanya menekankan kepada siswa sesuatu hal yang penghukum itu menuduh begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kita langsung misalkan kamu salah gitu. Misalkan anak itu bersalah, kita langsung menuduh anak itu kamu salah gitu. Itu namanya penghukum Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya. Kemudian Bapak Ibu, posisi kedua yaitu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti menyalahkan begitu ya. Contohnya adalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, ciri khas membuat merasa bersalah ini adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, seakan-akan lesu begitu ya Bapak Ibu. Seakan-akan si guru ini kecewa banget begitu ya Bapak Ibu. Nah, kamu ini gimana sih, ini kalimatnya Bapak Ibu ya. Contoh kalimatnya, nak, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa. Nah, ini adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru ini bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Jadi ada dampak kita terlalu dekat dengan murid. Berdampak positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, seperti contohnya kalimatnya seperti ini ya Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, dampak negatifnya dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan saya pikir Bapak adalah teman saya. Jadi guru itu sudah dianggap teman ya Bapak Ibu. Positifnya itu kita bisa dekat dengan siswa. Negatifnya kalau sudah terlalu dekat dianggapnya teman begitu ya. Itu kalau posisi teman. Nah, selanjutnya di keempat ini Bapak Ibu, posisi kontrol pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diajukan oleh pemantau ini, sanksi atau konsekuensi apa? Contohnya ini Bapak Ibu, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, itu kalimat posisi kontrol pemantau. Ciri khasnya Bapak Ibu, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Konsekuensi logisnya dari penerapan posisi kontrol pemantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, ini contohnya ada siswa saya yang sedang membuang sampah sembarangan. Nah, setelah di sini saya kamu tahu kenapa dipanggil guru di sini? Kenapa? Membuang sampah sembarangan itu sudah melanggar apa? Melanggar keyakinan sosial.
Bagaimana keyakinan kelas kita? Tidak boleh membawa tempat sembarang karena kebersihan itu sebagai daripada iman. Selain itu kebersihan juga pangkal kesehatan. Ya, salah itu kita bisa memperbaiki. Sekarang murid yang ini karena sudah membuat kesalahan, bagaimana tindakan selanjutnya? Nah, terus tindakannya apa? Nah, itu salah satu contoh ketika saya menjadi pemantau, Ibu ya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Di posisi kontrol ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kalau manajer Bapak Ibu, kita memantik anak agar mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer ini akan berkata apa yang kita yakini. Nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ciri khasnya Bapak Ibu adalah nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan atau diseringkan oleh Ibu Zaituni SPD. Beliau adalah guru SDN 1 Demung Situbondo, Jawa Timur, tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya itu kita bisa memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab saya buka sesi 1 dengan 3 penanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan bisa raise your hand dulu atau menyampaikan di kolom chat. Monggo Bapak Ibu, senyampang kita bisa bertemu, kita bisa sharing bersama tentang budaya positif di sekolah. Ya, silakan Ibu Putri. Ya, baik. Terima kasih Bu An atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Zaituni untuk keyakinan kelas ini terkait dengan budaya positif. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu yang pertama. Kemudian ketika kita membuat suatu keyakinan, jika kita akan membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, langkah apa saja yang harus kita laksanakan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri. Cukup. Kita tampung dulu ya. Langsung ditanggapi Bu Zaituni. Ya. Kita tampung 3 penanya dulu ya. Baik, itu tadi pertanyaan pertama dari Ibu Putri Arista. Selanjutnya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Kami buka di sesi 1 ini. 2 penanya lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Hanifah. Ibu Hanifah. Speakernya masih nonaktif ya Bu? Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanif. Nama saya Bu Hanifah ya Bu.
Baik. Profilnya Bu Hanifah. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Tadi materinya bagus sekali, cocok sekali dengan apa yang kami inginkan selama ini. Nun sewu, saya mungkin Bu Sriani sudah hafal ke saya. Saya lama di ketertiban, juga sekarang ada di keserpaan. Budaya positif itu sebenarnya juga sangat cocok dengan karakter saya. Jenengan mungkin nanti kalau Bu Sriani lihat saya, kalau pengen menjadi yang disampaikan Bu Zaituni tadi, ingin menghukum dan sebagainya, itu sebenarnya kalau saya kurang cocok. Tapi kalau di bidang ketertiban, kalau tidak ada sanksi atau apapun, itu juga sulit ya Bu ya, untuk menentukan budaya positif dengan tata tertib tadi loh Bu. Jadi seorang badan ketertiban itu loh Bu, kalau pengennya budaya positifnya tidak memaksa anak-anak gitu loh Bu. Jadi anak-anak menyadari kesalahannya bukan karena takut, tapi karena memang dia menyadari gitu loh Bu. Bagaimana caranya? Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Hanifah atas pertanyaannya. Satu lagi Bapak Ibu, silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ada Bapak Ibu? Oke. Saya lihat dulu di kolom chat, barangkali ada. Oke, kalau tidak ada, untuk sesi pertama ini 2 penanya dulu. Kami persilakan untuk Ibu Zaituni menanggapi pertanyaan yang pertama dari Ibu Putri Arista, yaitu ada 2 pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa beda keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Dan yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Silakan Ibu Zaituni. Baik, terima kasih Bu. Siapa tadi Ibu? Ibu Putri. Ibu Putri, sangat bagus sekali pertanyaannya. Di sini saya lebih kepada sharing ya Bapak Ibu ya. Saya bukan narasumber tapi ingin berbagi gitu Bapak Ibu. Untuk perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini, menurut saya sih tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Itu ya pastinya itu ya tujuannya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu lebih fokus pada nilai-nilai yang diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas, baik guru maupun siswa. Contohnya berorientasi pada hal-hal positif, saling menghormati, kerjasama, keberagaman, begitu ya. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, sementara kesepakatan kelas itu berfokus pada aturan atau norma yang diikuti oleh seluruh anggota kelas. Nah, aturan ini biasanya Bapak Ibu bersifat lebih spesifik dan dapat diukur. Contohnya jika menyontek langsung dapat yang nyontek kita denda atau kita apa begitu ya. Lebih kepada aturan begitu ya kalau kesepakatan kelas. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu, Bu Putri. Kalau langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas itu mungkin lebih didiskusikan dengan siswa, memberikan wawasan dulu pada siswa pentingnya memiliki keyakinan kelas gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk mengungkapkan nilai-nilai yang mereka yakini, seperti contohnya tadi itu saling menghormati, kerjasama, kalau keluar kelas kita pamit gitu-gitu ya. Ya, nilai-nilai yang seperti itu ya, yang kita minta kepada siswa untuk mengungkapkan nilai-nilai positif lah yang mereka yakini gitu. Kemudian menuliskan keyakinannya begitu. Itu ya kalau langkah-langkahnya. Ya, bagaimana Bu Putri? Saya Bu Putri. Ya, bagaimana Ibu Putri? Jadi langkah-langkahnya adalah dengan cara mendiskusikan di kelas, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, dan
Yang ketiga, menuliskan keyakinan kelas tersebut. Bagaimana Ibu Putri? Ibu Putri? Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini soalnya saya juga sebenarnya ingin melaksanakan gitu ya di kelas saya terkait dengan keyakinan kelas. Nah, karena kita kan mungkin ngajarnya di SD ya. Kadang mungkin anak-anak kalau untuk nilai-nilai ya kan mungkin untuk cara berpikirnya kan masih belum bisa konkret. Kalau pengalaman saya Bu, sebelum keyakinan kelas kita membuat kesepakatan dulu. Kalau misalkan itu contoh kecilnya aja, siapa yang keluar kelas gitu harus izin. Kemudian contohnya lagi selain itu, contohnya ini kalau SD ya, kalau SD saya berbicara kurang sopan. Kadang kan anak tidak bahasa aminnya gitu ya. Kalau berbahasa yang santun gitu ya, kadang anak itu kan bahasanya kurang ada bentak-bentaknya gitu. Kemudian ada bahasa yang kurang pas lah gitu ya. Itu juga kita sepakati. Nah, dari kesepakatan itu jadi keyakinan kelas gitu. Begitu sih Bu Hadifah. Kalau Ibu Putri. Ibu Putri. Maaf, Ibu Putri. Iya, Iya. Oke Ibu, terima kasih. Mungkin nanti atas jawabannya mungkin nanti saya akan mempraktekkan di kelas saya. Terima kasih. Iya. Untuk pertanyaan kedua ini Bu Zaituni dari Bu Hanifah. Bagaimana caranya seorang petugas tata tertib itu agar anak-anak menyadari dengan sendirinya. Jadi bukan karena takut akan hukuman atau karena guru sebagai tadi Bu yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi bagaimana agar siswa melakukan ketertiban atas kesadarannya sendiri, Bu? Nah, ada beberapa posisi kontrol seperti yang sudah tadi saya sedikit kita bahas ya Bapak Ibu. Bukan saya bahas tapi kita bahas tentang beberapa posisi kontrol agar anak merasa bersalah, begitu ya. Di sini kita berbicara secara mendekati anak mendekati anak, kemudian buat anak itu nyaman dengan kita, kemudian berikan kata-kata yang teguran dengan kata-kata yang lembut, begitu Bapak Ibu ya. Contohnya ada, "Nak, kamu ini gimana ya? Kamu kan sudah berjanji," gitu ya. Nah, ini salah satu posisi kontrol membuat anak merasa bersalah. Jadi dengan seperti itu anak akan merasa bersalah Bapak Ibu kalau kita bersikap lembut begitu dan dekat dengan anak gitu, dekat dengan siswa. Karena di era sekarang gitu ya Bapak Ibu, yang namanya menghukum itu sudah tidak, dan itu merupakan suatu trauma nantinya Bapak Ibu kalau kita menjadi guru yang berada di posisi penghukum begitu. Siswa itu nantinya akan menjadi trauma. Oh iya, dulu saya pernah diajar itu gitu. Wah, itu gini ya Bapak. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya adalah ada posisi kontrol menjadi teman Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal melihat anaknya saja. Ini anak seperti apa sih? Kita dekati, ya. Kita coba untuk kita menjadi temannya begitu. Dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan murid gitu Bapak Ibu ya. Mempengaruhinya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menjadi
manajer gitu ya. Manajer itu kita tidak apa namanya menjas siswa, tapi kita mengarahkan siswa seperti kita meng-coach ya, membimbing, melatih. Seperti itu. Itu saja Bu dari saya, jawaban dari saya. Mungkin ada yang lain. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin berbagi juga Bu, mungkin pengalamannya. Kita sharing di sini malam ini ya. Ya Bu Hanifah, jadi demikian tadi jawaban dari Ibu Zaituni. Jadi kita bisa memilih beberapa posisi kontrol mana yang sesuai kita terapkan sehingga anak-anak bisa sadar sendiri. Tadi diberikan contoh, yaitu kita menggunakan posisi yang membuat anak merasa bersalah dan menjadi teman. Jadi kita pendekatannya persuasif ya Bu, menjalin hubungan baik dan mempengaruhinya. Mungkin anak-anak tidak sadar kalau kita mempengaruhinya. Ini seperti itu. Tapi memang berproses ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Eda, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya ini ada dari Bapak Saleh Lebaharia. Silakan Bapak Saleh. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, yang ingin saya tanyakan sini Bu, untuk segitiga restitusi ini Bu, kira-kira Ibu kasus-kasus apa saja yang ini bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi Bu. Kemudian yang kedua Ibu, ini kan ada persoalan Bu, ini bisa diulang Bapak Saleh untuk pertanyaan kedua? Kurang jelas Bu ya pertanyaannya. Pertanyaan kedua Bapak. Ini misalnya ada dua orang siswa Bu, ini yang satu dia pukul temannya Bu, dia pukul, ini kira-kira Bu langkah keadilan bagaimana Bu, ini yang bisa kita terapkan untuk ini untuk persoalan seperti itu Bu, karena yang satu dia bilang dia harus balas itu, baru itu itu adalah sebuah keadilan begitu Bu. Ya, Bapak Saleh, ada lagi Bapak? Itu saja Ibu, terima kasih. Ya, bisa langsung ditanggapi ya Ibu Zaituni. Ada dua pertanyaan dari Bapak Saleh Lebaharia. Yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi. Kasus apa saja yang bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian untuk yang kedua, apabila ada kasus siswa yang memukul teman, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita terapkan dan bisa memenuhi unsur keadilan. Mungkin seperti itu Bu Zaituni. Kami persilahkan untuk menanggapi. Baik Pak Saleh ya. Iya Bapak Saleh. Kasus seperti apa gitu ya yang bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman sudah menggunakan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita sharing pada malam hari ini. Mungkin bisa diberikan contoh kasus dan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi ini Bu Zaituni. Segitiga restitusi ini saya coba menjawab ini ya. Segitiga restitusi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan bermacam kasus yang bersifat pribadi maupun profesional. Contohnya adalah konflik antara dua orang atau kelompok orang. Yang seperti Pak Saleh tadi tanyakan ya, bagaimana kalau anak itu memukul begitu ya? Iya betul. Nah, ada salah satu siswa memukul siswa yang lain. Iya. Yang pertama identifikasi dulu Bapak masalahnya. Kemudian kita ajak bicara pelakunya dan korbannya. Kemudian kita buat rencana restitusi tadi. Nah, begitu Pak dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan. Monggo silakan. Ya. Bagaimana Bapak Saleh? Bapak Saleh? Iya Bu. Ini maksud saya begini Bu. Siswa yang dipukul ini kan dia merasa tidak bersalah begitu Bu. Dia merasa tidak bersalah. Ini lalu dipukul begitu. Ini dia mau
mau ada rasa ini satu rasa keadilan begitu Bu. Artinya dia harus ini membalas begitu Bu. Kira-kira langkah yang paling tepatnya Bu, untuk itu hal seperti itu begitu. Ya, jadi ini kasusnya siswa yang memukul siswa lain, sementara yang siswa satunya yang menjadi korban, mungkin maksudnya membalas gitu ya Bapak Saleh ya, untuk mencari keadilan. Nah, bagaimana langkah kita apabila hal tersebut terjadi di sekolah kita? Monggo Ibu Zaituni dan Bapak Ibu hebat lainnya bisa kita sharing ya di sini. Silakan, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Izin menjawab Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya sih ya, kita evaluasi dulu. Permasalahannya apa? Kita panggil mereka, libatkan pelaku dan korbannya dalam prosesnya ya, dalam proses penyelesaian masalahnya itu. Kemudian berikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada korban. Bantu yang si pelaku ini untuk memperbaiki kesalahannya itu loh, maksudnya dia dibantu untuk mengakui gitu. Dievaluasi terlebih dahulu masalahnya itu apa, mereka itu dikumpulkan, ditanyakan, kemudian diberikan kesempatan kepada pelakunya untuk mengakui serta diberikan dukungan kepada korbannya. Kalau menurut saya sih itu Bu, Pak. Ya, jadi seperti itu Pak Saleh ya. Kita evaluasi dulu masalahnya apa. Mungkin bisa ditanyakan ke pelaku dan juga kepada korbannya, kenapa tiba-tiba melakukan pemukulan, mungkin seperti itu. Kemudian di dalam kita menyelesaikan masalah itu, kita libatkan pelaku dan juga korban. Kemudian kita bantu pelaku untuk mengakui kesalahannya. Seperti itu ya dari Ibu Zaituni. Mungkin ada tambahan ini dari Ibu Sriani ya. Ibu Sri, ada tambahan Bu? Saya boleh nambah. Ya, terima kasih. Ya, siap. Saya sih bisa didengar saya Bu Anis. Ya, bisa Bu. Saya sih setuju ya bersama dengan Bu Zaituni tadi. Jadi di sini sebelumnya saya mau berbagi dulu. Sebelum berbagi itu kita lihat ternyata tidak mudah kita menjadi guru di era seperti ini. Di kurikulum Merdeka pada waktu dahulu itu hanya BK yang bisa melakukan seperti itu. Ternyata sekarang kita semua harus bisa melakukan. Karena itu betapa kita harus tidak boleh ketinggalan dengan yang lain. Khususnya menjadi CGP Bapak Ibu, di CGP itulah materi ini dibahas sebenarnya. Jadi sayang sekali kalau ada yang tidak mendaftarkan CGP alasan malas, alasan apa, itu yang sayang sekali. Kenapa? Tanpa menyadari kita diberi ilmu yang sangat bermanfaat, yang mana dahulu itu hanya sepertinya milik BK begitu. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Saleh tadi, ya sama seperti Ibu Zaituni tadi Bapak. Jadi kita ngambil mencari dari siswa yang bersalah dulu Bapak. Jadi kita ambil sebagai manajer, kita tidak menghukum, tidak apa, pelan-pelan bahwa yang bersalah tadi bisa mengungkapkan kesalahannya. Sehingga kita tidak menghukum, kamu memang bersalah, itu tidak boleh. Kita harus mengambil dari siswa sendiri yang harus mengakui bahwa dia adalah bersalah. Dari situlah maka akan terwujud kedamaian dengan siswa yang bersalah dan tidak bersalah tadi. Itu salah satunya yang paling sederhana. Yang kedua Bu Ani, saya tadi mendengar ada pertanyaan, apa sih bedanya keyakinan dan kesepakatan kelas gitu ya Ibu. Pak Arif minta tolong yang izinkan diklik ya Pak Arif atau Pak Singgih. Ya, bahwa kesepakatan kelas itu sebenarnya adalah kesepakatan yang dikembangkan bersama guru dan murid.
Sedangkan untuk mengembangkan kesepakatan ini harus bernilai positif. Dan nilai positif itu bagaimana ya? Kita harus tahu sendiri bagaimana sih bernilai positif sehingga nanti di sana berujung pada keyakinan kelas. Bedanya apa? Bedanya yang kalau saya lihat bedanya yang jauh itu yang saya baca Bapak Ibu, bahwa kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau sekedar kesepakatan saja mungkin itu belum namanya belum keyakinan, tapi kalau sudah kalau sudah di dalam selama proses pembelajaran kita diberi nama keyakinan kelas, sehingga pada waktu kita awal mau melaksanakan pembelajaran di kelas sebenarnya sepertinya yang cocok kita namanya keyakinan kelas begitu Bu Zaituni, Bu Anis ya. Terima kasih, itu yang bisa saya sharingkan. Barangkali Bapak Ibu guru yang lain boleh menambahkan. Ya, terima kasih masukannya dan tambahannya dari Ibu Sriani terkait dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian tadi sudah turut menjawab juga pertanyaan dari Bapak Saleh ya, yaitu jadi kita sebagai seorang guru itu tidak menjudge atau memvonis langsung siswa, oh kamu yang salah, tapi kita duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan dengan langkah-langkah yang sudah ada di segitiga restitusi tadi. Seperti itu ya Bapak Saleh? Sudah terjawab Bapak? Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian tadi ada Ibu Hanifah mau menyambung lagi mungkin Ibu Hanifah? Ya, silakan Ibu. Sampun Bu, sampun. Terima kasih sudah terjawab. Baik, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan. Kita masih punya banyak waktu ya, cukup waktu untuk bertanya jawab atau sharing. Kita manfaatkan dengan baik waktunya. Saya coba membuka untuk sesi kedua. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya atau berdiskusi atau mungkin di sekolah kita itu sudah melaksanakan budaya positif seperti ini, bisa kita sharingkan atau kita bagikan dengan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Silakan Bapak Ibu raise hand dulu jika ingin memberikan pertanyaan atau sharing dengan kita semua di room ini. Monggo Bapak Ibu. Masih ada? Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan masih ada Bapak Ibu. Nah, sebenarnya banyak sekali Bu Ani. Iya, mungkin masih malu-malu ini Bapak Ibu. Di sini tempat kita sharing ya Bapak Ibu. Senyampang kita bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat Indonesia ini. Ini kalau boleh tahu Pak Saleh ini dari mana Bapak? Bapak Saleh? Dari Ambon Ibu, dari Ambon. Nah, ini dari Ambon, jauh-jauh ya kita berbagi di sini. Jadi kalau semacam pembiasaan itu ya, pembiasaan atau kegiatan yang kita laksanakan, misalnya ada budaya literasi, kemudian ada budaya apalagi gitu ya, misalnya budaya Kamis Jawa atau budaya apalagi di sekolah, apakah itu termasuk budaya positif yang sudah kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, seperti itu mungkin bisa kita sharingkan ya di sini ya. Bagaimana Bu Zaituni? Seperti pembiasaan-pembiasaan itu apakah sudah termasuk budaya positif? Seperti membuang sampahnya juga sudah semua membuang sampah di tempat sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk budaya positif atau gimana Bu Zaituni? Betul Bu, membuang sampah sembarangan itu pembiasaan. Jadi dari pembiasaan itu akan menjadi budaya positif nantinya. Iya, terima kasih Bu Zaituni. Ini ada Pak Singgih, sudah sehat ya Pak Singgih? Menyambung dari Pak Saleh tadi, apakah adil siswa yang sudah dipukuli, sudah sakit semua, dapatnya cuma maaf saja? Oh ya, gimana Bu Zaituni? Ada pertanyaan dari Bapak Singgih. Ya, itu. Ya, kalau menurut saya sih Pak Singgih,
kita kan apa ya, di dalam sebuah sekolah itu, di dalam sebuah lembaga itu kan memang ada, kita akan menghadapi hal-hal yang semacam itu. Tuh. Nah, ketika kita menghadapi semacam itu, kita sebagai guru, karena kita sebagai guru tidak boleh menghukum, gitu. Jadi kita coba memberikan sebuah pelayanan ya, begitu ya. Pelayanan gitu ya. Pelayanan dengan cara mengevaluasi, dipanggil ya, antara korban dengan korban dengan pelakunya tadi, kemudian kita evaluasi, tanyakan semuanya gitu ya. Kemudian apa ya, kalaupun dia itu bersalah, ya paling tidak nantinya yang namanya pelaku kita mintai pertanggungjawaban. Namun kita tidak boleh dengan kalimat yang menekan, begitu kan ya. Tadi kita berada di posisi manajer, Bapak Ibu ya, kita di posisi manajer, kontrol manajer, artinya kita memberikan anak semacam pertanyaan pemantik. Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Kamu kan tahu kamu sudah salah gitu. Nah, kedepannya apa yang kamu lakukan? Kalau sudah anak itu luka, yang jelas kalau kita panggil ya anak-anak itu bukan hanya meminta maaf nantinya, namun iya akan bertanggung jawab. Itu sih menurut saya, Bu, akan bertanggung jawab. Misalkan luka, jadi pelaku itu nantinya akan ya semacam memberikan apa ya, ya bertanggung jawab lah, begitu. Itu sih Pak dari saya. Mungkin yang lain ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Zaituni. Jadi intinya jadi bahwa pelaku itu harus bertanggung jawab atau memberikan pertanggungjawabannya. Kalau luka diobati gitu ya Bu Zaituni ya. Betul. Kalau seumpama ini Bu, kita suruh untuk membuat surat pernyataan itu gimana? Kan tidak fisik ya, jadi pernyataan. Seperti kalau kita di sebuah perusahaan itu kan, kalau ada karyawan yang melakukan kesalahan, 1 kali diberi SP1, 2 kali diberi SP2, 3 kali SP3. Kalau masih melakukan kesalahan dipecat. Nah, kalau siswa itu kira-kira gimana Bu? Kita boleh tidak anak-anak kita beri punishment, tapi bukan sifatnya fisik. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan. Di situ dinyatakan untuk tidak melakukan hal yang salah lagi. Kalau semacam itu gimana Bu? Apakah bisa? Punishment Ya. hukuman ya? Iya, sifatnya yang bukan fisik, tapi ya pertanggungjawaban mungkin ya, maksud saya lebih ke pertanggungjawaban, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya memukul teman seperti itu tadi mungkin. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Iya. Saya kok bingung ya, itu hukuman. Tapi kalau kalau kita mengacu kepada beberapa posisi kontrol tadi, gitu ya, yang namanya hukuman itu tidak boleh, gitu kan? Nah, kalau ya seperti menulis yang banyak itu kan hukuman. Saya kira itu tidak boleh juga kan? Maksud saya gini Bu, menulis 1 lembar surat pernyataan, misalnya nama siswa siapa, berjanji untuk tidak melakukan memukuli teman lagi, seperti itu. Jadi kalau kita ada kayak fakta integritas gitu, kayak ada pernyataan komitmen dari siswa untuk tidak melakukan lagi, boleh tidak kalau semacam itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Mungkin ini ada Bu Wahyu sama Bu Putri, Bu Sariwati. Ya, boleh. Menurut saya sih boleh Bu. Jadi anak-anak itu biar ada efek jera gitu, biar tidak mengulangi lagi, begitu Bu. Menurut saya. Jadi anak-anak itu tidak akan dengan mudahnya gitu Bu mengulangi perbuatannya kepada yang lain gitu Bu.
Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sariwati. Bu Putri. Bu Putri. Silakan Bu Putri. Nggih, terima kasih Pak Anis. Mohon izin menambahkan nggih. Mungkin memang apa ya, untuk praktek segitiga restitusi dan posisi manajer itu secara teori itu memang kita dituntut untuk seperti itu ya, tidak boleh ada hukuman, tidak boleh kalau yang dikatakan Bu Anis tadi seperti menulis, saya tidak akan mengulangi. Nah, kalau secara teori itu kan namanya itu masih di levelnya pemantau ya Bu Anis ya, atau juga berarti hukuman dan membuat rasa bersalah. Nah, kalau masih di level itu, kalau secara teori itu hanya bisa memunculkan motivasi dari luar. Jadi mungkin efeknya itu cuma sebentar, tidak bisa lama. Mungkin pada waktu itu anak akan merasa, oh ya wes, saya tidak boleh melakukan ini. Nah, itu karena masih efeknya dari luar, karena karena dia ingin menghindari rasa tidak nyaman. Oh ya, aku nanti disuruh nulis gini. Tapi kemungkinan itu akan dilakukan lagi gitu. Memang untuk praktek ini tuh susah ya. Tentunya ini juga mungkin jadi PR kita semua, tentunya nggak mudah. Karena kalau menurut saya itu harus ada kolaborasi antara sekolah dan juga khususnya dari orang tua. Di mana orang tua ini adalah pendidikan yang pertama kali diterima anak. Nah, kalau dari lingkup terkecil dari keluarga, nah katakan kita semua sudah mengenal nih ada teori seperti ini. Kalau secara teori kita mempraktekkan segitiga restitusi, bagaimana langkah-langkahnya harus menstabilkan dulu jika ada anak yang melakukan kesalahan, terus divalidasi tindakannya itu salah. Kemudian ditanyakan lagi keyakinannya seperti apa. Nah, itu kan prosesnya tidak semua orang, mungkin kita kadang-kadang juga sudah melakukan, cuma kan tidak semua tahu. Oh, ternyata saya ini melakukan segitiga restitusi. Pada dasarnya sudah, cuma mungkin langkah-langkah dan kalimat-kalimatnya yang mungkin belum tepat gitu ya. Nah, kalau dari tadi balik lagi ke keluarga, kalau dari keluarga itu sudah dijadikan istilahnya habit ya. Nah, terus di sekolah juga ya sedikit-sedikit mungkin ini kan harapan juga ya, mungkin kedepannya itu mulai bergeser lah, jadi itu akan timbul motivasi dari dalam dirinya anak sendiri itu. Ya sudah, mereka akan yakin dengan sendirinya dari dalam. Nah, kalau sudah muncul motivasi dari dalam, insya Allah kan akan efeknya itu ke jangka yang lama. Mungkin seperti itu. Jadi saya rasa butuh waktu dan juga kerjasama dan kolaboratif semua. Untuk selanjutnya dari Ibu Wahyu, tadi sempat ini ya raise hand ya Bu Wahyu. Iya Bu Anis. Tapi tadi sudah dipaparkan banyak oleh Bu izin. Tadi hanya menambahkan saja karena tadi sudah dipaparkan oleh penjelasannya sama Bu Putri, bahwa benar di segitiga restitusi ini saya juga belajar bagaimana mengubah yang tadinya saya sebagai motivasinya penghukum, pembuat aturan, kemudian memberi penghargaan ya, sehingga anak-anak itu lebih ke motivasi eksternalnya. Sedangkan di sini tugas kita adalah bagaimana mewujudkan dari internal, yaitu keyakinan, di mana menerapkan segitiga seperti yang oleh tadi ada 3 langkah tadi nggih. Juga ada yang pertama menstabilkan identitas seperti kasusnya Pak Saleh tadi. Izin Pak Saleh nggih. Saya juga ada kasus seperti ini, kebetulan juga di sekolah saya sekitar 5 hari yang lalu saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini, di mana saya memanggil 2 anak yang bermasalah tadi. Kemudian yang pertama saya menstabilkan identitas dengan cara tidak langsung men-charge mereka, tidak langsung
kamu salah, kamu benar dan sebagainya, tidak. Tapi saya menanyakan dulu apa kejadiannya, kemudian saya mencoba menstabilkan dengan cara, oh mungkin Bu Wahyu di posisi kamu benar melakukan di posisi mungkin Bu Wahyu di posisi kamu nih emosinya juga akan seperti apa yang kamu buat. Kemudian yang satunya lagi seperti itulah. Yang penting saya tidak menyalahkan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang salah seperti menyampaikan ya guru bergeser dari yang salah tadi. Maksudnya di sini adalah pernyataan disampaikan dengan tanda tidak memojokkan. Ya mungkin dari validasi yang salah tadi ya, Bu Guru menghargai tindakan kamu. Tidak, maksudnya gini, tadi kan memukul karena apa kasusnya dulu? Kasusnya kebetulan di murid saya ini kasusnya kan salah paham karena mengadu ngarani gitu, apa tuh namanya bahasanya itu Bu Anis, ngarani itu Bu Anis, istilah menuduh ya, menuduh nggih. Terus tapi tidak sampai gontok yang seperti apa, cuma jundu apa tuh mekan kepalanya aja gitu. Kemudian karena marah ibaratnya katanya difitnah begitu. Nah di situ saya memberi pertanyaan dengan menggali dulu. Ya, halo Bu Wahyu. Bu Wahyu. Maaf, putus-putus Bu Anis. Oh, ya. Ini dari mana gitu? Sinyalnya G. Ya. Mau validasi tadi, saya garis besarnya aja nggih Bu. Mau validasi berarti tindakan yang salah tadi dengan ke tindak menuju yang benar. Maksudnya gini. Oh iya, kamu tadi mungkin Bu Wahyu di posisi kamu juga akan emosi karena kita dituduh. Kira-kira dengan perbuatan kamu yang dilakukan ke si A ini ngapain? Oh tadi saya menjunduh Bu. Kira-kira betul nggak tindakan yang kamu lakukan? Nah kita ke arah yang salah, ke arah yang benar. Ya nggak benar Bu. Tapi kan dia masih pembelaan. Jadi itu kita gali terus sehingga dia menumbuhkan keyakinan bahwa tindakannya itu salah, sehingga menanya seandainya kalau kamu dengan posisi seperti ini apa yang kamu lakukan. Seharusnya saya bisa kontrol emosi Bu, tidak langsung menjudge tapi menanyakan dulu kenapa berbuat itu, memfitnah saya. Nah sehingga dia timbullah keyakinan bahwa tindakannya itu tidak benar yang tadi dilakukan, walaupun awalnya dia emosi benar-benar tindakan saya itu benar Bu, saya jundu itu benar kan saya difitnah seperti itu. Sehingga kita dari seketika restitusi itu kita membuat keyakinan, kemudian minta maaf apa pembenahannya tadi untuk teman yang dijundu tadi. Teman yang dijundu tadi juga minta maaf karena sudah gegabah untuk memberi tindakan mengarani lah, menuduh begitu. Jadi mengerucut lagi segitiga tadi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian tindakan yang salah dari yang benar, kemudian membuat keyakinan. Tiga langkah. Itu Iya. Bu. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih Bu Wahyu, luar biasa sekali nih Pak Saleh, kita ada pencerahan ya, ada tambahan dari Bu Wahyu dengan langkah-langkahnya langsung tadi dari segitiga restitusi, yaitu kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah menjadi dari keyakinan pelakunya itu ya. Yang terakhir membuat keyakinan. Ya, membuat keyakinan menjadi keyakinan yang benar dengan cara nadanya tidak memojokkan tapi Memojokkan. kita sentuh hatinya mungkin ya Bu ya, Wahyu ya. Ya, kemudian yang ketiga adanya keyakinan dari siswa yang bersangkutan. Sekedar informasi Pak Saleh, ini Bu Wahyu pakai bahasa Jawa. Menjundu itu apa ya? Menonjok atau meninju ke kepala gitu ya. Pak Saleh, bagaimana Pak Saleh? Bapak Saleh masih Ya. ada? Masih? Ya. Oke, ada pencerahan ya. Ya, terima kasih. Demikian ada beberapa tambahan masukan atau sharingnya dari Bu Wahyu, dari Bu Putri juga yang melengkapi apa yang sudah disampaikan Bu Zaituni. Bapak Ibu hebat semuanya, sambil saya ingatkan bahwa link daftar hadir atau presensi sudah ada. Di situ Bapak Ibu bisa mengisi, sudah di-share sama Bapak Arif di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, apakah masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disaringkan lagi? Jika ada, saya beri kesempatan lagi Bapak Ibu, monggo. Bapak Arif mungkin ada tambahan Pak Arif? Ada. Ye? Ada Bu. Oh, tidak ada, ya.
Ini di kolom chat Bu Sriani menambahkan, siswa tidak hanya minta maaf, tapi siswa tersebut akan muncul dari hati nuraninya apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan itu. Jadi munculnya keyakinan tadi ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin yang lebih kita hargai adalah prosesnya, karena menampilkan atau mewujudkan budaya positif ini tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kita berproses menuju ke arah agar siswa memiliki keyakinan dalam dirinya untuk melakukan budaya positif, bukan karena faktor luar atau faktor eksternal. Seperti itu mungkin Bu Sri, kalau saya salah mohon dibetulkan. Ya, ada lagi Bapak Ibu silakan jika ingin kita sharing atau bertanya bisa present atau menuliskan di kolom chat. Monggo silakan, mumpung kita bertemu Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Ini ada Bapak Muhammad Fauzi. Masih menyimak Bapak? Ibu Sariwati mungkin mau menambahkan Bu? Atau mau kita sharing? Silakan, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Oh ya, Pak Fauzi masih ada. Barangkali kita bisa sharing-sharing ini Bapak Fauzi. Oh, maaf, webcam dan mikrofon error. Ya, ada lagi mungkin yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Ya, tidak ada Bapak Ibu? Ibu Sariwati? Sudah Bu, sudah lebih jelas. Mantap itu tadi penjelasannya. Jadi kita harus menyentuh dari dalam. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Betul, kita sentuh dari hatinya. Ini ada chat dari Bapak Muhammad Fauzi, Pak, untuk link materinya boleh di-share saja. Ya, mungkin nanti bisa di-share oleh panitia penyelenggara ya Bapak. Ya, sudah cukup Bapak Ibu? Tidak ada yang ingin di-sharingkan? Ya, mungkin Bu Sriani ada tambahan, Bu? Ya. Bu Zaituni bisa di-share di chat Bu Zaituni. Oh, siap. Materinya. Mungkin barangkali ada yang nggak masuk di grup WA. Ya, nanti ditunggu ya Bapak Fauzi untuk link materinya, barangkali bisa di-sharekan di chat, di kolom chat. Kita masih ada waktu kurang lebih 24 menit lagi, Bu Sri. Mungkin bisa ada tambahan atau mungkin masukan dari Bu Sri. Kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa Ibu, karena memang aslinya jatah memang 90 menit. Iya, tergantung dari materi. Kalau dan alhamdulillah tadi ya. Pernah sampai dengan pukul 9.21 itu sampai lebih pernah. Iya. Tapi kalau ya kadang satu tergantung materi, dua tergantung dari Bapak Ibu semua begitu. Ya, kalau dianggap cukup ya cukup, atau mungkin kalau yang masih bingung, nah itu yang masih bingung itu ada di, kalau yang TGP bisa memperdalam di sana, kalau yang bukan itu ada di PMM Ibu. Jadi di pelatihan mandiri di PMM ini saya berbagi, saya itu kan WP Angkatan 9, tapi saya kaget ternyata materinya kok sama dengan yang ada di PMM. Karena saya belajarnya itu lewat PMM sudah lama, sudah bulan awal PMM buka itu saya sudah belajar di itu. Nah karena itu Bapak Ibu yang mungkin tidak masuk di TGP atau yang guru biasa, jangan berkecil hati kalau materinya masih dianggap kurang atau bingung, karena di sana memang ada 6 tadi ya, harus buahnya itu bisa dipelajari sendiri di PMM begitu.
Kita aja Bu Anis, barangkali ada yang masih ingin bertanya, ada yang baru gabung. Ya, Minta tolong Bapak Ibu kalau ya. Bagus biar baru gabung ini. Bisa tanya-tanya nih Bapak. Mumpung ada Ibu Zaituni dan guru hebat seluruh Indonesia ini, ada dari Ambon, ada Pak Saleh juga. Kalau sebenarnya saya mengingatkan Bu Anis, kalau gabung jangan terlalu malam Bapak Ibu, karena kita disiplin kadang ya pukul 7:05 gitu aja. Pokoknya sudah ada lebih dari 12 kita mulai, biasanya begitu. Karena itu Bapak Ibu jika berhalangan ya tidak apa-apa, cuma kasihan saya itu Bu. Kasihan kalau pukul 8:30 masuk kita sudah sudah selesai. Iya, betul sekali. Kita waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu mulainya. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya menyampaikan kesimpulan materi pada malam hari ini tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Zaituni SPD, Guru SDN 1 Demung Situbondo, Jawa Timur, JGP Angkatan ke-9 dan juga Google Certified Trainer. Yang pertama tadi mungkin untuk Bapak Agustiar, mungkin saya agak sedikit flashback dikit ya Pak. Yang beliau sampaikan tadi tentang budaya positif di sekolah, diawali dengan filosofi KHD, latar belakang budaya positif di sekolah, kemudian tindakan-tindakan atau tolak ukur yang ingin beliau capai, kemudian 5 posisi kontrol. Nah ini yang terpenting mungkin menurut saya, 5 posisi kontrol dalam budaya positif ini. Seorang guru bisa menjadi 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kemudian tadi juga kita sharingkan bersama tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Pada intinya budaya positif ini lebih kita utamakan agar muncul dari diri siswa sendiri sebagai sebuah keyakinan, bukan berdasarkan pengaruh eksternal ya. Jadi tidak ada intervensi dari Bapak Ibu guru selaku pendidik. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan, maka bisa kita tutup, tidak apa-apa ya Bu ya, kita pukul 8.30. Bu Sri, mohon izin. Iya Bu Sri. Ya, foto dulu Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan. Dari sesuatu. Kita on cam dulu sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu on cam semuanya. Kita tunggu Bapak Ibu. Silakan on cam semuanya. Kecuali Bu Zaituni ya, ini masih error kameranya. Tetap tidak bisa Kameranya. klik, Bu. Iya. Tetap Iya. tidak bisa. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu. Mungkin Bu Zaituni mau menyampaikan sesuatu. Ya, betul. Betul sekali Bu, sebelum kita tutup dengan doa, Bu Zaituni mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Disilakan Bu Zaituni. Baik, dari saya mungkin semoga kita menjadi guru yang mampu menerapkan segitiga restitusi sehingga mampu membuat menjadikan siswa-siswi kita berkarakter profil pelajar Pancasila. Begitu saja dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita tutup dulu acara pada malam hari ini dengan doa. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama, kita sharingkan bersama pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam lembaga atau sekolah kita masing-masing. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Zaituni selaku narasumber dan juga kepada panitia penyelenggara Komunitas Guru Belajar KGB Indonesia, Ibu Sriani, Bapak Arif Rahmat Hidayat, dan juga Bapak Singgih yang ada di room ini. Dan untuk Bapak Mendrova yang masih sakit dan Bu Heri juga tidak hadir ya Bu ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Suatu saat nanti pada saat webinar selanjutnya bisa bergabung lagi bersama kita. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Berdoa disilahkan.
Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya kita berfoto bersama. Permintaan dari panitia penyelenggara ini. Silakan beri pose terbaiknya. Boleh ambil sendiri-sendiri, Bu. Saya hitung dari sini ya Bapak Ibu. Silakan on cam semuanya. Bu Wahyu, Bapak Fauzi. Oh, Bapak Fauzi tidak bisa kameranya. Bapak Irfandi sudah, Bapak Mahmud, Ibu Sariwati, dan yang lainnya. Oke. 1, 2, 3. Barangkali dipilihkan. Lagi. Silakan bisa di foto sendiri juga, panitia juga bisa ya. Oke. Bapak Ibu guru, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas partisipasinya pada malam hari ini. Kurang lebih 33 peserta. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa lebih baik lagi. Saya Nur Anis Khairia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan selama mendampingi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anies, Bu Sri, izin live. Silakan Bapak Ibu bisa live. Kita live bareng-bareng ini yang belum live ya. Nah, Silakan. kita tutup ya Pak Ari ya, Mbak Sri ya, semuanya ya. Lain kali kita bisa berjumpa kembali.